Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam podcast Voice of B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Ya, untuk episode kali ini kita agak sedikit berbeda karena kita ternyata memiliki supporter di belakang sana. Boleh yang di belakang kamera? Supporter podcast of B2SA. Nah, jadi di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan bulan Ramadan, di mana banyak sekali masyarakat belanja lalu mengkonsumsi atau makan makanan yang dibeli dari pasar tradisional maupun pasar modern yang ada di sekitar kita, sehingga kita akan lebih mengupas tentang keamanan pangan, khususnya dari salah satu tips untuk belanja pangan segar, yakni membaca label. Oke, di sini kita sudah ada salah satu narasumber yang memang sudah lama berkecimpung di dunia keamanan pangan. Kita sambut Ibu Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Ibu Direktur Yusra Egayanti. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ajeng, apa kabar? Alhamdulillah. Iya, gimana kabarnya Ibu? Masih puasa? Alhamdulillah, insya Allah masih puasa. Iya, jadi untuk episode kali ini Bu, kita akan mengupas seperti yang saya katakan tadi, salah satu tips untuk belanja cerdas nih ya, yaitu terkait dengan label. Nah, menjawab keresahan masyarakat nih Bu untuk menggunakan uangnya mereka untuk belanja pangan segar maupun pangan olahan di masyarakat, salah satunya adalah label ya Bu ya. Apa sih yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Badan Pangan Nasional untuk menjawab keresahan-keresahan masyarakat itu terhadap pangan yang dijual di pasaran? Ya, Mbak Ajeng, terkait pangan, mungkin saat ini fokusnya ada beberapa hal ya. Mungkin yang pertama kita lihat harga ya, harga bahan pokok dan sebagainya. Tapi ada satu hal lagi yang gak kalah pentingnya, yaitu informasi tentang pangan itu sendiri. Jadi orang mau beli tentu harganya sesuai, udah diatur nih sama Badan Pangan. Tapi kemudian ketika ingin mengkonsumsi produk, tentu dia perlu tahu informasi tentang pangan itu sendiri gitu. Nah, itu perlu diatur label. Nah, label itu semua informasi mengenai pangan, baik ada tulisan ataupun gambar di dalam kemasan, itu namanya label. Nah, itu harus disampaikan secara benar dan tidak menyesatkan, dan masyarakat juga harus baca. Jadi kemudian untuk itu Badan Pangan Nasional yang sebelumnya mungkin sudah dilakukan di Badan Ketahanan Pangan ya, kemudian diperkuat kembali, disempurnakan kembali melalui Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 1 tahun 2023 tentang label pangan segar, yang tujuannya adalah 2, melindungi masyarakat dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan, dan yang kedua, menjamin praktek perdagangan yang fair, adil dan bertanggung jawab. Karena label itu kan juga selain media informasi, dia juga merupakan media promosi bagi pelaku usaha. Nah, untuk balance sehingga perlu aturan label, maka Badan Pangan menyiapkan peraturan tentang label pangan segar supaya jangan saling klaim nanti produknya lebih baik, informasinya lebih baik dari yang lain, maka kita buat rambu-rambunya dalam peraturan Badan Pangan yang fresh from the oven baru saja diundangkan bulan Maret ini. Oke, berarti Badan Pangan sudah punya peraturan sendiri ya Bu ya? Sudah. Untuk label pangan segar? Iya. Oke, berarti ini menjawab keresahan teman-teman yang ada sekarang. Ternyata sudah ada peraturan Badan Pangan Nasional nomor 1 tahun 2023. Nomor 1 tahun 2023. Nanti teman-teman B2SA bisa searching atau mencari lewat website Badan Pangan Nasional, maupun kalian bisa buka di media sosial kita, ada Twitter maupun Instagram gitu. Semuanya follow. Sudah. Sekalian di follow ya. Di follow ya. Follow, subscribe, like apapun yang ada di sana. Gratis ya Bu ya. Iya. Oke. Ternyata di dalam peraturan itu sendiri untuk melindungi konsumen.
Dan juga untuk mengawal praktek perdagangan yang fair. mengawal praktek perdagangan yang fair. Dan bertanggung jawab di antara pelaku usaha. Oke, berarti dalam label itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi atau bagaimana, Bu? Itu apa sih yang diatur di dalam peraturan itu? Ya, banyak hal yang diatur dalam peraturan itu. Yang pertama, siapa sih yang wajib mencantumkan label? Apakah pedagang di pasar yang jual curah juga harus melabelin produknya semua gitu, atau siapa? Nah, itu diatur yang wajib mencantumkan label siapa, untuk yang curah pencantumannya seperti apa, itu yang diatur. Kemudian apa yang ketika dia wajib mencantumkan informasi atau label, informasi apa saja yang minimal harus ada. Nah, itu dituliskan di dalam peraturan tersebut, informasi-informasi minimal yang harus dicantumkan pada label, termasuk tata cara pencantumannya. Kadang kan kita lihat ya di produk, kadang-kadang nggak bisa dibaca, kecil banget tulisannya. Nah, itu juga kita atur, jangan sampai pencantuman juga sangat kecil sehingga kalau mau baca harus pakai lup supaya kaca pembesar gitu kan. Kan kasihan Pak mau belanja keliling supermarket atau ke pasar bawa lup dulu ya, mau lihat labelnya nggak kelihatan. Jadi kita atur ukuran huruf minimalnya harus ada dan proporsional dengan ukuran kemasan. Jangan sampai sebenarnya masih banyak ruang buat mencantumkan tapi dia cantumin kecil sekali. Jadi kan susah. Atau cara mencantumkannya yang paling mudah dilihat dan dibaca itu juga harus tahu. Jangan sampai begitu belanja lihat ininya mana ya, harus bolak-balik dulu. Taunya adanya di dasar kemasan. Jadi kan susah payah. Jadi itu juga diatur. Kemudian pencantuman yang sukarela boleh. Kan untuk edit value ya, ada informasi lain yang ingin dicantumkan secara sukarela oleh produsen, itu boleh aja. Nah, tapi kita atur aturan mainnya, termasuk peraturan ini juga mengatur batas-batas waktu penerapannya kapan. Terus untuk yang udah telanjur beredar yang belum sesuai seperti apa, itu juga dicantumkan, termasuk di dalam lampiran dimuat tata cara yang lebih rinci untuk itu gitu. Ternyata banyak ya, Bu, cukup lengkap apa yang dibahas di peraturan badan itu ya. Nah, berbicara tentang standar minimal yang harus ada di label pangan segar itu sendiri, itu nanti bisa kita ulas kembali di dalam peraturan badan pangan yang ada. Tapi mungkin saya sebagai orang awam tuh jadi berpikiran, loh, berarti pangan segar yang di pasar tradisional juga harus dilabel atau seperti apa sih, Bu? Karena kan kalau saya ke pasar tuh, pasar tradisional terutama, saya mau beli bayam, saya mau beli pepaya, itu kan nggak ada labelnya. Itu bagaimana, Ibu? Ya, untuk yang kalau di Undang-Undang Pangan kan cuma bilang setiap pangan wajib mencantumkan informasi pada label. Nah, untuk curah kan nggak ada kemasannya. Tapi dibungkusnya di hadapan pembeli ya pakai kantong kresek atau misalnya pakai dibungkus kertas dan sebagainya. Nah, untuk yang curah kita mendorong untuk mencantumkan pada media yang lain. Tapi berdekatan dengan wadah tempat penjualan. Misalnya beras di dalam karung. Bisa ditancepin ini beras jenis apa. Sekurang-kurangnya nama jenis berasnya sehingga orang kalau mau beli kan dia ada preferensi ya. Bisa orang milih produk itu karena preferensi, bisa juga milih produk itu karena pertimbangan lain, misalnya karena kesehatan. Saya mau cari beras yang mungkin seratnya lebih tinggi, mau cari beras pecah kulit misalnya. Ya udah dikasih tahu di dalam karungnya itu bisa ditancepin media, display atau apa, ini beras pecah kulit. Oh, atau misalnya nih yang dari Sumatera maunya yang perak. Oh ya, perak. Yang perak biasanya jenis IR, ya udah dicantumkan sih ini beras IR. Jadi orang kadang-kadang kan kadang-kadang malas nanya ya, apalagi kalau lagi rame. Kalau lagi rame penjual biasanya jual mahal, layanannya juga entar lagi rame gitu kan. Tapi kalau misalnya ada ditancepin di situ informasinya, orang lihat, oh nggak ada beras yang saya cari, dia tinggal pindah ke warung yang lain gitu. Jadi untuk yang curah yang dikemas di hadapan pembeli,
dicantumkan juga sekurang-kurangnya nama jenis, nggak harus ditempel dan sebagainya, tapi cukup ditulis tangan juga nggak apa-apa. Ditaruh di kertas, ditancepin di dekat media penjualan, itu boleh saja. Iya, karena memang pada kenyataannya sih nih Bu, kalau kadang kita mau ke toko kelontong yang ada di pasar tradisional, itu beras masih disanding-sandingkan begitu saja Ya, kan kita dengan nggak tahu. harga. Jadinya kan nanya kan ya. Iya. Ini beras apa, Mas? Gitu. Ini beras apa? Beras apa, kita kan nggak tahu jenisnya. Iya. Ya kalau dijawab gitu kan. Iya, kalau dijawab. Ya kalau itu penjualnya ternyata yang jaga, ternyata kalau bukan yang jaga nggak tahu itu Nggak beras tahu, apa. iya. Pokoknya itu harganya segitu gitu. Iya. Padahal kan kadang ada preferensi kesukaan masing-masing masyarakat ya Bu. Nah, selain itu kalau memang sudah ada label pangan segar, gimana kalau ada pelaku usaha nih Bu mau memberikan label terkait dengan bahan pangannya itu tinggi serat gitu, atau misalnya ini bagus loh untuk penderita diabetes gitu, atau misalnya untuk tinggi antioksidan, biasanya kan seperti itu ya Bu. Itu sebenarnya diperbolehkan atau bagaimana sih Bu di dalam label pangan itu? Iya, tadi kan di awal kan kita bahas ada informasi yang wajib ya, ada informasi yang sukarela. Nah, yang tadi klaim itu kita sebutnya itu sukarela. Tapi dia sukarela sih dicantumkan, tapi kalau mau cantumkan juga ada aturan mainnya. Karena itu kan added value, nilai tambah. Kata-katanya itu lebih ke mempromosi kan. Jadi harus diatur, jangan sampai kaidah undang-undang itu menyesatkan, itu jangan sampai ada di masyarakat. Jadi kalau mau mencantumkan ini beras glycemic index-nya rendah, ini beras tinggi serat, ini produk apalagi buah misalnya kayak vitamin C misalnya. Nah itu ada aturan sendiri berapa kandungannya sehingga bisa dia klaim sumber vitamin C, tinggi serat dan lain sebagainya. Nah karena itu kan harapan ya, janji kepada konsumen, jangan sampai PHP gitu kan. Orang udah beli, apalagi biasanya kalau klaim produknya bisa jual lebih mahal daripada yang konvensional yang nggak ada klaim-klaim. Maka tugas pemerintah kita mengatur, boleh silahkan berinovasi produk mencantumkan klaim-klaim dengan manfaat kesehatan, tapi harus ada bukti ilmiah. Kalau misalnya kandungan gizi dibuktikan jumlahnya sesuai, tinggi seratnya harus ada sekian, tinggi vitamin C sekian dan lain sebagainya. Jadi itu, dan untuk kalau misalnya yang belum ada standarnya, monggo kita kaji dulu, disampaikan ke kita ke Badan Pangan, kita review apakah bukti ilmiahnya sesuai, maka itu boleh-boleh saja dicantumkan pada label. Jadi jangan sampai biasanya kan yang mengkonsumsi itu orang dengan pasti punya pertimbangan kesehatan. Mungkin dia sakit gitu ya. Jadi dia cari produk yang bermanfaat buat kesehatan. Jangan sampai diklaim berlebihan, tapi klaim sewajarnya, nggak boleh berlebihan, karena nanti orang sakit itu biasa ekspektasinya tinggi ya untuk sehat. Begitu lihat ada produk dengan label dikaitkan dengan penyembuhan penyakit dan sebagainya, dia langsung ekspektasinya tinggi. Ya, jadi jangan sampai PHP gitu ya. PHP produk menyehatkan dan sebagainya, tapi itu nggak terbukti, maka itu kita kawal untuk pencantuman itu. Kalau saya carinya Bu bukan karena saya sakit mungkin Bu, saya biasanya cari diet ya. Iya, saya biasanya kan ada pangan ini bisa meninggikan, meninggikan atau melangsingkan. Meninggikan dan melangsingkan Bu. Jadi pelangsing dan peninggi biasanya. Tapi ternyata semua itu harus ada yang dibuktikan. Iya. Dan ternyata berdasarkan informasi dari Ibu Direktur juga, Badan Pangan Nasional menerima ya, terbuka akan konsultasi baik pelaku usaha maupun teman-teman pedagang di sana untuk bisa konsultasi langsung bisa ya Bu ya di bisa. Kantornya di daerah Ragunan untuk saat ini ya Bu ya. Ya baik, sebenarnya ada nggak sih Bu kasus-kasus, mungkin Ibu bisa cerita kasus yang tentang klaim pangan yang akhir-akhir ini beredar, lalu sebenarnya itu yang benar itu seperti apa? Kemarin kan sempat dengar kata beras super SLYP atau apa gitu. Ya mungkin
mungkin ada ya, kita lihat di pasar terutama klaim-klaim kesehatan yang diklaim menyehatkan, misalnya untuk penderita diabetes dan sebagainya. Nah itu kan belum tentu, bisa jadi iya tapi belum tentu. Nah khawatirnya ini kan dapat menimbulkan misleading di masyarakat. Bahkan ada kasus saking labelnya seperti ini kemudian diiklankan secara berlebihan, bahkan penderita penyakit tertentu mereka stop konsumsi obatnya, tapi kemudian mengkonsumsi pangan dengan klaim ini, yang ada memperparah kondisi gula darahnya naik dan lain sebagainya. Jadi kita kan juga perlu, selain nanti ya kita aturan label ini, kita juga punya fungsi edukasi. Kita perlu edukasi. Nah, media podcast ini kan salah satu edukasi. Jadi ini mudah-mudahan pemirsa Voice of B2SA ini selain produsen juga konsumen ya, kita juga ngajak untuk baca label. Gitu. Tentunya Bu, tentunya. Berarti memang label itu harus dipertanggungjawabkan. Iya. Nah, karena label harus dipertanggungjawabkan, apa di peraturan itu ada nggak sih Bu mengatur tentang pelaku usaha itu harus mencantumkan untuk pengaduan atau bukan pengaduan ya Bu ya, istilahnya untuk menghubungi produsen itu kemana gitu? Iya. Jadi salah satu informasi yang juga dicantumkan adalah layanan pengaduan, layanan konsumen. Oh, layanan konsumen. Jadi layanan konsumen dicantumkan juga pada label. Jadi kalau ada pertanyaan atau klarifikasi ataupun komplain dari konsumen, mereka bisa akses. Bisa, kalau zaman dulu mungkin hanya nomor telepon ya. Kalau sekarang kan udah canggih. Mereka bisa taruh medsos di situ. Kemudian websitenya, bahkan QR code, tinggal scan bisa langsung link ke Instagram atau kemana, sehingga bisa akses langsung, mau menyampaikan, menanyakan tentang produk, mungkin pas beli produknya ada yang kemasan rusak dan sebagainya, atau hal lain yang ingin ditanyakan. Jadi itu kita dorong juga pelaku usaha untuk mencantumkan layanan konsumen pada label. Jadi banyak kan ya manfaat-manfaat pada label. Iya, banyak banget ternyata ya. Jadi teman-teman di sini dari Voice of B2SA perlu mulai membudayakan ya Bu, membudayakan baca label ketika kalian belanja sayur baik di pasar tradisional maupun di pasar modern. Nah, untuk ketentuannya nih Bu, ketika peraturan sudah ada, sudah terbit, sudah diundangkan, artinya pelaku usaha apakah harus langsung mengganti labelnya untuk menyesuaikan standar minimal atau seperti apa Bu? Bukannya nanti mereka akan merasa kesulitan atau seperti apa? Ya, jadi sebelum peraturan ini terbit, kita kan nyusunnya melibatkan semuanya, termasuk pelaku usaha. Jadi kita diskusikan. Nah, karena kita udah bersepakat peraturan ini harus diperbaharui, tentu akan ada dampak, karena ada beberapa perubahan, ada dampak kepada pelaku usaha. Berapa waktu nih perlu untuk penyesuaian? Nah, itu kita berikan yang namanya grace period atau masa penyesuaian, masa tenggang. Nah, disepakati 2 tahun. 2 tahun sejak diundangkan. Kalau diundangkan Maret 2023 ya berarti sampai Maret 2025 untuk yang udah terlanjur beredar ya. Jadi udah beredar, mungkin sebagian ada yang punya izin edar. Jadi ketika produk sudah di pasar nggak apa-apa, masih belum sesuai misalnya, tapi seiring berjalan waktu maksimal 2 tahun dilakukan upaya penyesuaian, mungkin labelnya harus diganti dan lain sebagainya supaya sesuai. Namun kalau untuk yang produknya belum beredar, baru mau launching, baru mau beredar, kalau kebetulan wajib izin edar, baru mau ngurus izin, ya udah langsung digunakan, karena teorinya peraturan berlaku sejak diundangkan, gitu Mbak Ajeng. Jadi untuk itu pun kita melakukan sosialisasi. Jadi dari awal penyusunan semua stakeholder kita libatkan, dari semua unsur, tidak hanya pemerintah, pelaku usaha, konsumen, NGO, perguruan tinggi, dan juga semua stakeholder lain. Nah, kemudian pada saat udah jadi, tentu kita sosialisasikan.
melalui berbagai macam media ya, baik fisik, tatap muka maupun kita menggunakan layanan elektronik lainnya, bisa melalui website, bisa melalui online, konsultasi dan lain sebagainya yang terus kita lakukan sosialisasi supaya sampai nggak ada lagi yang bilang, oh kami belum tahu ada peraturan ini. Nah, jadi kita harapkan itu bisa diminimalisir. Gitu. Oh, jadi ternyata untuk membuat suatu peraturan itu pun sampai diundangkan banyak sekali tahapan yang harus dilalui nih Bu ya. Iya betul. Iya. Nah, kalau pelaku usaha mereka sudah harus menyesuaikan, lalu apakah mereka itu boleh nggak sih Bu kayak misalnya di sederhana aja pakai stiker gitu? Kan kadang ada yang mau cepet-cepet nih menyesuaikan peraturan. Iya. Jadi sebenarnya stiker itu apa sih ya? Which is kalau label itu juga di stiker kan ya. Walaupun stiker di sini maksudnya di stiker ulang ya. Iya. Di stiker ulang. Jadi stok kemasan masih banyak. Iya. Kan kalau dibuang sayang dan juga akan menimbulkan masalah baru, masalah lingkungan, masalah sampah. Atau misalnya produk impor dalam bahasa Inggris. Untuk penyesuaian perlu di stiker ulang. Nah, itu boleh-boleh saja sepanjang memenuhi ketentuan. Tadi di awal saya sampaikan kalau label itu harus tetap melekat kuat, mudah dilihat, mudah dibaca. Sepanjang itu dipenuhi boleh-boleh saja. Dan jangan lupa bukan untuk menutupi hal-hal yang salah, bukan untuk mengelabui, bukan juga untuk menutup atau mengganti misalnya tanggal kadaluarsa. Tapi sepanjang itu ditujukan untuk memperbaiki informasi dan juga untuk dalam rangka menghabiskan stok kemasan yang ada, itu stiker diperbolehkan. Ya, gitu. tentunya tulisannya pun harus tahan air nih ya Bu ya. Iya. Karena kan kadang Ya, ada tidak mudah luntur gitu ya. Iya, maksudnya tidak mudah luntur itu tadi ya Bu. Karena kan kadang ada beberapa stiker itu kena air hujan, meleleh gitu ya. Iya, meleleh. Tapi saya lupa, karena kita hidup di Indonesia, label itu harus berbahasa Indonesia. Minimal harus berbahasa Indonesia. Kalaupun misalnya ada bahasa asing, dibikin 2 bahasa, bahasa Inggris, atau mau bahasa Sunda juga boleh, atau mau bahasa Jawa, tapi bahasa Indonesianya harus ada, seperti itu. Jadi makanya kemudian produk impor ada yang kemudian di stiker untuk menyesuaikan, dibuat dalam bahasa Indonesia gitu Mbak Ajeng. Oke, jadi paling nggak ada bahasa Indonesianya nih ya Bu ya. Nah, sekarang setelah kita ngobrol tentang label, tadi tuh label yang ada di Pangan Segar langsung. Iya. Nah sekarang kan bulan Ramadan, banyak ibu-ibu mamut, tahu nggak Bu mamut? Mama muda. Saya kan juga pernah muda Mbak Ajeng. Atau saya masih muda? Masih muda. Jadi kalau mamah muda, apalagi yang kerja kantoran, yang pulangnya malam atau berangkat pagi gitu kan, mereka kadang susah untuk mendapatkan waktu belanja baik di pasar modern maupun pasar tradisional, sehingga mereka akan beli di e-commerce. Online. Ya, online, belanja online nih. Nah, ada nggak sih Bu di peraturan itu juga mengatur tentang belanja online? Oh iya, ada. Saya lupa itu. Jadi prinsipnya label itu untuk produk baik yang dijual di pasar atau retail tradisional yang offline maupun online, semua informasi itu harus bisa diakses oleh konsumen. Kalau kita ke supermarket atau ke pasar, kita bisa lihat barangnya, bisa pegang, bisa baca labelnya, oh ini. Tapi kalau online kita kan nggak bisa raba barangnya. Itu mana ya, dibolak-balik gambarnya juga cuman tersedia informasi sedikit. Maka di dalam aturan kita minta bahwa semua informasi yang ada pada label itu harus bisa diakses oleh pembeli. Jadi terserah mau naruh di mana, di deskripsi produk kah, atau di mana, sehingga orang bisa tahu, oh ini produk komposisinya apa, expire-nya kapan, tanggal produksinya kapan, siapa yang memproduksi, nama jenis produknya apa, ingredientnya apa, itu semua harus bisa diakses oleh konsumen ya. Termasuk kalau misalnya produk kebetulan wajib bersertifikasi halal, logo halalnya juga kelihatan. Jadi mau dibeli di retail, pasar fisik, pasar konvensional maupun di online, informasi pada label itu
harus bisa diakses. Makanya kemudian stakeholder retail itu kita libatkan dalam Oke. konsultasi publik, dalam sosialisasi, termasuk asosiasi e-commerce itu. Oke. Juga kita libatkan. Oh, jadi mereka supaya sudah mereka tahu. tahu kalau misalnya mereka ada orang mau marketplace misalnya, ada yang mau buka lapak di situ, maaf bukan iklan. Bukalapak maksudnya membuat usaha. Membuat toko online-nya di Oke. salah satu marketplace. Oke. Dia udah mempersyaratkan nih si marketplace, kamu kalau mau join, kamu kalau ini pangan, kamu harus kasih tahu informasi produknya dengan lengkap. Baik. Kalau dia kebetulan bukan gabung di marketplace, dia punya toko online sendiri, jadi website tokonya dia harus kasih informasinya yang lengkap. Itu Mbak Ajeng. Oh iya, baik. Jadi ini mungkin informasi yang penting bukan hanya untuk mama muda maupun ibu-ibu di luar sana, Nah, tapi milenial juga perlu. milenial, Gen anak Z, kos, anak kos, iya. nggak mau rugi kan, lihat harga. Gitu kan. Iya, apalagi promo, ya kan, promo spesial bulan Ramadan. Iya, gitu. jadi besok-besok jangan dilihat promonya aja, baca labelnya ya. Siap, termasuk kalau di e-commerce saya akan lihat deskripsi produk, Iya. deskripsi produk, dan juga mungkin ini juga penting ya untuk papa muda yang ada di luar sana, karena memang untuk bahan pangan yang tersedia di rumah itu tidak hanya penting untuk ibu, tapi juga sebagai seorang bapak, ayah, papa yang ada di rumah ya, memperhatikan Iya. keamanan produk, karena keamanan itu untuk menjaga semua seluruh keluarga yang ada di dalam rumah tersebut. Iya. Nah, terakhir nih Bu, Iya. ada nggak pesan untuk teman-teman, Iya. sobat B2SA di sana terkait dengan keamanan pangan atau tentang label ini? Apa sih Bu pesan yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, jadi kalau dari diskusi kita tadi panjang lebar, mudah-mudahan kita dapat message ya, take home message ya. Apa sih manfaat label? Nah, dengan informasi yang ada pada label itu, yang pertama misalnya kita tahu tanggal kadaluarsa, kita tahu kapan produk harus dikonsumsi, kapan harus produk nggak boleh dikonsumsi lagi. Nah, itu juga bisa mencegah food waste. Jadi kalau udah dekat expire, saya harus habiskan nih supaya nggak jadi sampah kan gitu juga nggak. Itu manfaatnya. Kemudian kita juga akan terhindar dari hal-hal yang tidak aman karena kita bisa baca label. Ini produk ada alergen nggak? Saya ada alergi ini atau tidak? Ini produk cara penyimpanannya seperti apa? Sehingga produknya tetap aman. Harus disimpan beku atau harus disimpan di suhu ruang, terlindung dari cahaya. Kita lihat praktek-praktek itu masih banyak ya, yang harusnya frozen, disimpan di suhu ruang, itu dari pagi sampai sore misalnya. Ayo kita sama-sama mengedukasi, kita mulai dari kita, lingkungan kita, keluarga kita. Kalau lihat misalnya penjual yang tidak menyimpan produk dengan baik, yang harus di suhu dingin misalnya, nggak apa-apa, kita mulai edukasi, diingatkan. Ini produk kalau di display di luar ya maksimal 1 jam lah, habis itu sebaiknya disimpan di suhu dingin. Nah, kemudian kita juga akan mendapatkan informasi-informasi yang benar, kandungan gizi sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadi kita bisa beli produk, kita butuhnya apa, sehingga juga bisa hemat gitu kan. Kita juga bisa ketika produk itu harus diupayakan, harus disimpan, donasikan dan sebagainya, itu bisa dimaksimalkan. Jadi banyak manfaat pada label, termasuk hal-hal cara mengolah dan sebagainya untuk menghasilkan kualitas yang baik. Itu kurang lebih manfaat label, dan mungkin terakhir saya mengajak kita semua, ayo cerdas baca label, teliti sebelum membeli dan sebelum mengkonsumsi, karena tentunya ini menjadi hal yang penting, mulai dari diri kita sendiri ya, kemudian untuk keluarga, untuk lingkungan, karena label merupakan salah satu poin yang memang perlu kita perhatikan untuk menjaga keamanan pangan kita.
Oke, baik. Jadi dari sekian banyak pesan, memang begitu banyak manfaat label itu Iya. sendiri. Iya. Jadi di sini teman-teman B2SA bisa segera download atau mencari tahu nih tentang bagaimana sih peraturan Badan Pangan Nasional nomor 1 tahun 2023 tentang label Label pangan pangan segar. segar. Itu kalian bisa akses baik di Twitter maupun Facebook maupun akun sosial media seperti Instagram Badan Pangan Nasional, karena kita sudah posting beberapa informasi terkait perbadan ini di dalam media sosial itu. Kami juga mengucapkan terima kasih ya Bu ya Iya, kepada para sama-sama. pendengar, kepada Ibu juga. Iya. Jangan lupa tetap subscribe, follow, dan juga like apapun podcast kami, karena itu akan memberikan manfaat kepada teman-teman yang lainnya. Kalian bisa share juga ke keluarga, Iya. atau misalnya di sini yang masih ada orang tua, share juga di orang tua yang biasa belanja. Siapa sih? Bibi, mungkin bibi di rumah, segera di share podcast ini gitu ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya Ya, Ibu Direktur. sama-sama Mbak Ajeng, sehat Iya, selalu, sehat sehat selalu. semuanya. Iya, Selamat amin. berpuasa, Iya. semoga lancar puasanya. Amin, begitupun juga Ibu. Itu supporter yang di belakang masih mendengarkan, masih sehat-sehat semua. Coba suaranya. Iya, oke, kami tutup sampai di sini. Sampai jumpa di lain waktu di Voice of B2SA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.